Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah ringkasan kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang, wow, jujur aja bener-bener gila. Kegagalan masif, tapi kebangkitannya luar biasa banget. Kita bakal ngupas tuntas cetak biru dari Saptuari Sugiharto. Bayangin aja, dia ini pengusaha yang sukses selamat dari jeratan hutang raksasa dan hantaman krisis global yang bertubi-tubi. Jadi, siap-siap ya, karena strategi di balik cerita yang bakal kita pelajari hari ini bener-bener memukau. Coba deh bayangin, kalian bangun tiap pagi, dan ada beban seberat ini yang terus nekan pundak kalian. 2,1 miliar rupiah. Gila kan? Dan dengerin ya, ini bukan hutang produktif yang muter buat bisnis loh. Ini tumpukan hutang beracun yang mengancam buat ngehancurin semua yang udah Saptuari bangun susah payah dari nol. Angka 2,1 miliar ini pada akhirnya jadi titik terendah, tapi sekaligus garis awal dari perjalanan bertaruh nyawa yang bakal kita bahas sekarang. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini dia peta jalan yang bakal kita susuri hari ini. Pertama, ilusi kesuksesan dan kehancuran. Kedua, titik balik menuju nol. Ketiga, keajaiban lunas 8 bulan. Keempat, inovasi bisnis dan bertahan. Dan yang terakhir, rahasia mengetuk pintu langit. Kita mulai dari bagian pertama, ilusi kesuksesan dan kehancuran. Runtuhnya sebuah kesuksesan semu. Coba perhatiin rentang waktu ini deh. Di tahun 2009, Saptuari ini lagi ada di era kesuksesan semu. Dari luar, wih, semuanya kelihatan mewah banget. Mobil mewah, cabang usahanya di mana-mana, pokoknya gaya hidup yang gampang banget buat dipamerin. Tapi masalahnya, semua itu bahan bakarnya adalah hutang beracun alias riba. Terus, masuk ke tahun 2012, bisnisnya mulai macet dan stagnan. Sampai puncaknya di tahun 2014, ini benar-benar tahun di mana bencana beruntun ngehantam dia tanpa ampun. Mesin pabriknya rusak, tempat usahanya dibobol maling sampai ludes, pabrik terbakar, bahkan bayangin mobilnya sampai masuk jurang sedalam 5 meter. Rentetan kejadian ini akhirnya ngebawa dia ngebentur dasar jurang kehidupan di akhir 2014 dengan tumpukan hutang nyaris mustahil, 2,1 miliar rupiah. Masuk ke bagian kedua, titik balik menuju nol, momen kebangkitan yang gak disangka-sangka. Ironis banget kan? Saptuari ini pengusaha yang udah malang melintang, banyak pengalaman. Tapi tahu nggak apa yang akhirnya ngehancurin ilusi dia dan bikin dia benar-benar melek? Cuma dari sebuah utas sederhana di media sosial. Cuma gara-gara ngebaca utas 39 bagian di Twitter dari Ustadz Syamsul Arifin tentang betapa ngerinya sifat merusak dari riba, Saptuari seketika sadar. Dia sadar kalau kesuksesannya selama ini tuh sebenarnya cuma jebakan beracun. Gila ya, hidayah tuh datang nusuk egonya cuma lewat layar HP. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Konsep hijrah yang akhirnya dia ambil. Dan jangan salah sangka, ini bukan sekedar resolusi tahun baru yang anget-anget tai ayam ya. Ini benar-benar migrasi spiritual dan finansial yang super radikal. Saptuari sama istrinya duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati, dan sepakat buat ngelepasin segalanya. Ya, segalanya. Mereka ikhlas dan siap kehilangan rumah, ruko, sampai pabrik produksi mereka, cuma demi satu tujuan, mencapai titik nol hutang. Buat mereka saat itu, kehilangan aset materi itu nggak ada apa-apanya dibanding dapetin lagi yang namanya kebebasan sejati dan ketenangan batin. Lanjut ke bagian ketiga, keajaiban lunas 8 bulan. Proses pelunasan yang rasanya hampir mustahil. Oke, ini dia rincian dari perjuangan gila 8 bulannya. Langkah pertama dia lakuin kepasrahan total. Kalau bahasa Jawanya tuh mboh piye carane. Pokoknya gimana pun caranya, utang ini harus lunas. Titik. Langkah kedua dia hustle parah. Hampir semua pendapatan barunya, entah itu dari nulis buku, ngisi seminar, sampai buka konsultasi, semuanya, secara harfiah semuanya, langsung disalurin buat nebas utang-utangnya. Dan langkah ketiga, ini yang paling dramatis. Dia nekat bernegosiasi sengit sama pihak bank. Dia benar-benar maksa supaya sisa dana penjualan propertinya dicairin. Bodoh amat sama alasan target marketing bank. Dan tahu nggak, dia berhasil nebas lunas saldo terakhirnya tepat 3 hari sebelum sebuah momen besar di hidupnya terjadi. Coba kalian bandingin keputusan asaan dia sebelumnya sama kemenangan ganda yang masif ini. Dia sukses lunasin 2,1 miliar rupiah pas di angka 8 bulan. Dan yang bikin merinding, istrinya dinyatakan positif hamil setelah 6 tahun penuh mereka berjuang ngelawan kemandulan. Fakta menariknya nih, sang istri mulai hamil cuma berjarak 2 bulan aja setelah mereka benar-benar niat bulat buat hijrah dan ngebersihin diri dari riba.
Wah, ini sih benar-benar bukti yang nyata banget ya. Kalau ngelepasin belenggu finansial yang beracun itu, bisa ngebuka pintu keberkahan yang nggak disangka-sangka. Kita masuk ke bagian keempat, inovasi bisnis dan bertahan. Ini tentang gimana dia ngadepin hantaman pandemi. Nah, yang benar-benar jenius dari inovasinya adalah gimana dia ngerubah trauma masa lalunya jadi senjata marketing yang super kocak. Coba deh perhatiin nama-nama varian rasa dari camilan Jalu Jamur Lunas ini. Ada rasa ditagih tetangga, ditagih temen, ditagih mantan, sampai yang paling pedes rasa ditagih rentenir. Dia ngetawain penderitaannya sendiri di masa lalu dan kerennya lagi, dia nyelipin tips melunasi utang di balik kemasannya. Ini ngebuktiin kalau sebuah camilan itu nggak cuma bisa enak, tapi bisa dibikin viral dan penuh pesan moral. Tapi mentalitas tangguh itu bukan cuma soal bisa ngetawain masa lalu ya. Ini dia ujian melepaskan yang paling brutal. Sabtu hari, dengan sadar, mutusin buat maafin 13 orang yang masih punya utang ke dia. Daripada pusing kepala nagih-nagih, dia malah ngerubah status hutang mereka jadi sedekah pribadinya. Dia beneran nelpon mereka satu-satu loh, cuma buat ngabarin kalau utang mereka udah diikhlaskan. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, dia tetap ikhlas ngebebasin hutang itu padahal ada satu orang yang ngutang ke dia lagi asyik pamer liburan mewah di media sosial. Dia bener-bener milih buat nyelamatin kewarasan pikirannya ketimbang ngejar tumpukan uang. Sekarang, mari kita lihat gimana krisis lain datang dan jadi tantangan hidup mati selanjutnya buat Sabtuari. Pergerakan angka ini secara gamblang ngeliatin hantaman tiba-tiba dari pandemi COVID-19 ke restoran miliknya. Kalian bisa lihat, di minggu pertama bulan Maret 2020, pendapatannya masih utuh 100%. Masuk ke minggu kedua pandemi, omsetnya langsung terjun payung ke 50%. Dan di minggu ketiga, hancur lebur sampai cuma nyisa 30% aja. Bayangin, nasib 35 karyawan beserta keluarga mereka seketika ada di ujung tanduk. Situasi darurat jelas butuh penanganan yang darurat juga. Nah, coba kita bandingin dua konsep ini. Pivot itu ibarat kita geser strategi tapi masih di jalur bisnis yang sama. Misalnya kayak gerai pizza raksasa yang tiba-tiba turun ke jalan buat jualan. Tapi buat bisa bertahan hidup, Sabtu hari ini pakai mentalitas yang dia sebut P-spot. Ini tuh metafora buat ngelakuin apa aja di kondisi super darurat, bener-bener matiin ego kalian bulet-bulet dan ngerjain hal yang bahkan gak ada hubungannya sama keahlian utama kalian. Kayak misalnya ada pilot pesawat komersial yang rela banting setir jadi kurir makanan. Dengan mentalitas tanpa gengsi ini, Sabtu hari terus bereksperimen, ngemas tengklengnya jadi makanan beku vakum. Sempat gagal berminggu-minggu, tapi dia nggak nyerah sampai akhirnya berhasil dikirim keluar kota, dan langkah P-spot inilah yang akhirnya nyelamatin nyawa seluruh bisnisnya. Dan sampailah kita di bagian terakhir, rahasia mengetuk pintu langit, senjata pamungkas dari semuanya. Nah, 3 pilar ini dengan brilian ngejelasin gimana rutinitas kecil nan sederhana bisa jadi tuas pengungkit bisnis yang efeknya masif banget. Sabtuari ngebagiin 3 kebiasaan utamanya. Pertama, rutinin sedekah. Nggak usah mikir nominal gede. Bahkan 1 bungkus nasi sehari aja, kalau konsisten, dampaknya luar biasa. Kedua, birrul walidain. Bahagiain orang tua kalian selagi mereka masih ada. Dan yang ketiga, wakaf. Walaupun orang tua udah nggak ada, kalian bisa niatin donasi, misalnya nyumbang 1 sak semen ke masjid, tapi atas nama almarhum. Menurut Sabtuari, mau taktik marketing kita sehebat apapun di bumi, tetap butuh dorongan dari pintu langit ini biar suksesnya bisa melesat tanpa batas. Coba deh kalian renungin kalimat ini sejenak. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataannya. Ini bukan sekedar kutipan manis buat dipamerin ya. Ini adalah intisari dari seluruh perjalanan berdarah-darah Sabtuari. Mau kekayaan sebanyak apa, omset segede apa, atau popularitas setinggi apapun, itu semua nggak akan ada harganya kalau dibangun di atas fondasi yang nipu diri sendiri dan ngerampas ketenangan batin. Keberkahan itu benar-benar kunci dari segalanya. Nah, setelah kita ngebedah tuntas cetak biru yang luar biasa ini, saya punya 1 pertanyaan penting buat kalian. Hutang beracun, kebiasaan buruk, atau ego sebesar apa yang harus kalian lepasin hari ini supaya kalian bisa ngebangun cerita kebangkitan kalian sendiri? Ingat ya, kadang-kadang buat bisa melompat lebih tinggi, kita harus punya nyali buat ngebuan beban berat yang selama ini nahan kaki kita. Oke, sekian sesi bedah ringkasan kita kali ini. Mari kita adopsi mentalitas tangguh ini bareng-bareng. Terima kasih udah nemenin saya bahas kisah yang super inspiratif ini, dan sampai jumpa di bedah ringkasan kita yang selanjutnya.